saya Ezarina Devianti dari kelas DPGSD Stanbook 2020 dengan NIM 12011111033. Di sini saya akan menjelaskan metode-metode membaca, yaitu yang pertama ada metode abjad atau alfabet, yang kedua ada metode eja, yang ketiga ada metode suku kata, yang keempat ada metode kata, yang kelima ada metode kalimat, dan yang keenam ada metode SAS atau struktural analitik sintaktik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai metode abjad atau alfabet. Metode abjad atau alfabet ini adalah metode pengajaran dengan memperkenalkan huruf-huruf secara alfabetis. Kemudian dari huruf-huruf tersebut dihafalkan dan dilafalkan sesuai dengan bunyinya menurut abjad. Hai adik-adik. Nah, berikut ini adalah huruf abjad A sampai Z. Nah, apa aja sih huruf abjad itu? Yang pertama itu ada A, kemudian B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan yang terakhir itu ada Z. Nah, agar adik-adik cepat mengingat abjad-abjad ini, di sini saya akan mengajari kalian itu belajar sambil bernyanyi. Nah, mari kita bernyanyi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, itu adalah huruf-huruf abjad A sampai Z. Adapun contoh tahapan pelaksanaannya, kita sebagai calon guru itu mengajak siswa untuk mengenal suku kata dengan cara merangkaikan beberapa huruf yang sudah dikenalnya. Contoh, B dan U itu dibaca bu, dan K dan U dibaca ku, sehingga dua kata tersebut dibaca menjadi buku. Lanjut metode yang kedua, yaitu metode eja atau spelling method. Metode eja adalah belajar membaca yang dimulai dari mengeja huruf demi huruf dengan cara merangkai beberapa huruf. Adapun contoh tahapan pelaksanaannya itu ada huruf B, A, C, A menjadi B, A, ba, ba, C, A, ca, ca. Jadi cara pelafalannya yaitu baca. Lanjut yang ketiga itu ada metode suku kata atau syllabic method. Nah, pembelajaran dimulai dengan menyajikan suku kata. Suku kata kemudian dirangkaikan dengan tanda hubung menjadi kata. Adapun contoh tahapan pelaksanaannya yaitu ada 4 tahap. Yang pertama, pengenalan suku kata. Nah, proses pembelajaran MMP dengan metode ini diawali dengan pengenalan suku kata. Contoh, ba, bi, bu, be, bo, ca, ci, cu, ce, co, da, di, du, de, do. Lalu tahap yang kedua yaitu perangkaian suku-suku kata menjadi kata. Suku-suku kata tersebut kemudian dirangkai menjadi kata bermakna. Contohnya, bobi, cuci, dadi, kaki, bibu, caci, duda, kuku, bibi, cicah, dadu, kaku, baca, kaca, duka, kuda. Lalu tahap yang ketiga yaitu perangkaian kata menjadi kelompok kata atau kalimat sederhana. Kegiatan tersebut dapat dilanjutkan dengan proses perangkaian kata menjadi kalimat sederhana. Contohnya, kaki, mama, cuci, tangan, baca, buku. Kemudian tahap yang keempat yaitu pengintegrasian kegiatan perangkaian dan pengupasan, yaitu terdiri dari yang pertama kalimat menjadi kata-kata, kemudian menjadi suku-suku kata. Contohnya, kalimatnya yaitu topi, kata-katanya TO dan PI, menjadi suku-suku katanya T, O, P, I. Kemudian dibalik lagi menjadi kata-kata yaitu TO dan PI, dan menjadi kalimat lagi yaitu topi. Kemudian yang keempat yaitu ada metode kata atau word-to-word method. Metode ini diawali dengan pengenalan suku kata yang bermakna, fungsional, dan kontekstual. Sebaiknya dikenalkan dengan kata yang terdiri dari 2 suku kata terlebih dahulu.
Kemudian mengenalkan suku kata tersebut dengan membaca kata secara perlahan dan memberikan jeda pada tiap suku kata. Hal ini dapat dikombinasikan dengan gerakan tepukan tangan pada setiap suku kata. Tujuannya itu untuk merangsang motorik anak serta melatih anak mengenal penggalan suku kata. Contoh tahapan pelaksanaannya yaitu I, ini, to, pi. Kalimatnya ini topi. Kemudian yang kelima itu ada metode kalimat atau global atau sintaksis method. Menurut Depiknas mendefinisikan bahwa metode global adalah cara belajar membaca kalimat secara utuh. Metode global ini didasarkan pada pendekatan kalimat. Caranya ialah guru mengajarkan membaca dan menulis dengan menampilkan kalimat di bawah gambar. Metode global dapat juga diterapkan dengan kalimat tanpa bantuan gambar. Selanjutnya, siswa menguraikan kalimat menjadi kata, menguraikan kata menjadi suku kata, dan menguraikan suku kata menjadi huruf. Contoh tahapan pelaksanaannya, yang pertama, itu memperkenalkan gambar dan kalimat. Contohnya yaitu menunjukkan gambarnya, kemudian besertakan kalimatnya yaitu ini buku. Kemudian, tahap yang kedua yaitu menguraikan salah satu kalimat menjadi kata. Kata menjadi suku kata menjadi huruf-huruf. Contohnya, ada tampilan gambarnya yaitu gambar buku, kemudian kalimatnya itu ini buku. Kemudian menjadi suku kata ini buku. Kemudian menjadi huruf-huruf I, N, I, B, U, K, U. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada metode struktural analitik sintetik. Metode ini mewakili pembelajarannya dengan dua tahap, yaitu menampilkan dan memperkenalkan sebuah kalimat utuh. Kalimat utuh dijadikan tonggak dasar untuk pembelajaran membaca permulaan. Ini diuraikan ke dalam satuan-satuan bahasa yang lebih kecil yang disebut kata. Proses penganalisisan atau penguraian ini terus berlanjut hingga sampai pada wujud satuan bahasa kecil yang tidak bisa diuraikan lagi, yakni huruf-huruf. Terdapat dua langkah SAS, yaitu langkah membaca permulaan tanpa buku dan dengan buku. Di sini kita akan membahas langkah-langkah membaca permulaan tanpa buku, yaitu yang pertama, merekam bahasa peserta didik. Guru memilih kalimat sederhana yang sering didengar dan digunakan siswa. Contohnya, ini pulpen. Kemudian yang kedua, menampilkan gambar sambil bercerita. Guru menampilkan gambar pulpen sambil bercerita. Contohnya, itu ada menampilkan gambar, yaitu gambar pulpen, kemudian disertai kalimatnya yaitu ini pulpen. Pulpen digunakan untuk menulis. Kemudian yang ketiga itu ada membaca gambar. Guru memperlihatkan gambar sebuah pulpen sambil mengucapkan kalimat ini pulpen. Peserta didik melanjutkan membaca gambar tersebut dengan bimbingan guru. Contohnya seperti di slide tersebut. Kemudian yang keempat yaitu membaca gambar dengan kartu kalimat. Guru menempatkan kartu kalimat di bawah gambar dengan menggunakan kartu-kartu. Maka pada saat menguraikan dan menggunakan kembali kartu-kartu tersebut akan lebih mudah. Contohnya seperti di slide ini. Kemudian yang kelima yaitu membuat kalimat secara struktural. Gambar dikurangi sehingga mereka dapat membaca tanpa dibantu oleh gambar. Contohnya, ini buku tanpa memperlihatkan gambar. Kemudian yang keenam, itu ada proses analitik. Mulailah peserta didik menganalisis kalimat menjadi kata, kata menjadi suku kata menjadi huruf. Media yang digunakan adalah kartu kalimat, kata, suku kata, dan huruf. Contohnya, kalimatnya itu ini bola. Kemudian katanya itu ini dan bola. Kemudian suku katanya i, n ini ni, b o bo, l a la. Kemudian hurufnya i, n, i, b, o, l, a. Nah, selanjutnya yaitu ada proses sintetik. Peserta didik mulai merangkai kembali huruf-huruf menjadi suku kata menjadi kata, dan kata menjadi kalimat utuh. Contohnya, huruf-hurufnya I, N, I, T, O,
P, I. Kemudian suku katanya I, N ini ni, T O to to, P I P pi. Kemudian kata-katanya ini dan topi. Nah, jadi kalimatnya itu ini topi. Nah, berdasarkan penjelasan sebelumnya, secara keseluruhan metode SAS tergambar seperti contoh berikut ini. Nah, ini adalah contohnya. Ini merupakan penggabungan dari proses analitik dan proses sintetik. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.